Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Berpaling dari selain yang sedang dia iktikaf itu, berpaling dari selain yang sedang dia tekuni. Iktikaf itu kalau secara bahasa, pertama secara bahasa dulu. Iktikaf kalau secara bahasa itu berasal dari kata akafa ya'kufu ukuf. Nah, kata akafa ya'kufu itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya tekun atau menekuni. Nah, kalau dalam bahasa Arab, akafa ya'kufu itu mengandung 4 makna. Makna yang pertama yaitu al-habs. Al-habs itu menahan, artinya seseorang itu tertahan di situ, tidak kemana-mana dan tidak berpindah dan tidak berpaling. Jadi itu al-habs. Kemudian yang kedua, kata akafa ya'kufu, ukuf, itu mengandung makna luzum. Luzum itu berarti tetap atau bertahan, ya tetap. Kemudian yang ketiga, makna akafa ya'kufu, kata akafa ya'kufu itu mengandung makna al-iqbal. Al-iqbal itu berarti apa? Menghadap itu berarti jiwa, raga, hati, pikiran itu semua ada di situ, tidak kemana-mana. Nah, kemudian yang keempat, makna yang terkandung dalam kata akafa ya'kufu itu adalah al-i'rad amma siwah. Jadi berpaling dari selain yang sedang dia iktikafi itu, berpaling dari selain yang sedang dia tekuni. Jadi kata akafa ya'kufu, ukuf, itu kalau didefinisikan secara bahasa itu kurang lebih dia adalah stuck pada sesuatu dengan sepenuh jiwa dan raga dan tidak mau kemana-mana, itu namanya ukuf. Contoh di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf, itu ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Jadi ini kisahnya Nabi Musa ya. Nabi Musa tatkala beliau mengajak pulang kaum Bani Israel dari Mesir menuju ke tanah kelahirannya di Palestina itu. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala melewatkan mereka melalui rute tepi laut. Kata Allah, wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami lewatkan kaum Bani Israel itu di tepi laut. Kemudian fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Dalam rute perjalanan pulang itu mereka melewati suatu kaum yang kaum itu ya'kufun. Mereka menekuni peribadatan mereka kepada berhala. Yang unik dari ayat ini tidak mengatakan ya'buduna asnaman lahum atau ya'buduna al-asnam, mereka menyembah berhala, bukan. Tapi ya'kufuna ala asnamil lahum, itu artinya penyembahan mereka kepada berhala itu betul-betul tekun di situ. Kemudian mereka betul-betul luzum, tetap menyembah berhala itu. Kemudian mereka tertahan di situ, mereka dan mereka tidak mau berpindah dari penyembahan berhala kepada penyembahan yang lain, dan penyembahan mereka itu betul-betul dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, itu kurang lebih definisi ya, iktikaf secara bahasa. Nah, adapun secara syariat, kata para ulama, iktikaf itu al-iqamatu fil masjid biniyati taqarrubi ilallahi ta'ala lailan kana aw naharan. Jadi iktikaf itu bertempat di masjid. Ya, itu yang pertama, dia harus bertempat di masjid, bukan di yang lain. Kemudian ini yati taqarrubi ilallah, disertai adanya niat taqarrub kepada Allah. Jadi bukan cuma bertempat di masjid, masuk di masjid, bukan. Tapi dia bertempat di masjid, kemudian ada niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun waktunya lailan kana au naharon. Jadi waktunya bisa siang, bisa malam, bebas. Itu kurang lebih definisi iktikaf seperti itu. Karena Nabi SAW itu beliau setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu melaksanakan iktikaf. Bahkan pernah satu ketika itu iktikafnya bukan 10 hari, tapi 20 hari.
Jadi itikaf itu bukan ibadah wajib, dia adalah ibadah sunnah yang bisa dilakukan sepanjang tahun. Artinya setiap saat, kapanpun antum mau itikaf, silahkan. Jadi itikaf itu hukum asalnya adalah ibadah sunnah. Namun ibadah sunnah ini bisa berubah atau naik statusnya menjadi sunnah muakkad dan bahkan bisa menjadi wajib. Itikaf itu menjadi sunnah muakkad ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW yaitu beliau setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu melaksanakan itikaf. Bahkan pernah satu ketika itu itikafnya bukan 10 hari tapi 20 hari. Dan pernah juga di momen lain ketika beliau uzur untuk melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, maka beliau mengqadha itikafnya di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa itikaf di 10 Ramadan terakhir itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, ini membahas hukum itikafnya, bukan keutamaan tentang 10 malam terakhir Ramadan, itu pembahasannya berbeda. Kemudian itikaf juga bisa menjadi wajib. Kapan itikaf bisa menjadi wajib? Ketika seseorang bernazar untuk melakukan itikaf. Sehingga kalau seorang bernazar dan nadarnya itu adalah melakukan itikaf, maka dia wajib menunaikan itikafnya karena dia telah bernazar. Jadi, kalau ibadah dilakukan tanpa kita memperhatikan esensi, tanpa kita memperhatikan ruh, itu jadinya ibadah itu terasa kering. Dan itu bukan ibadah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ini penting ini. Karena setiap ibadah itu pasti ada esensi, atau kalau ulama mengatakan maqasid. Dan maqasid ibadah ini adalah ruhnya ibadah. Sebab begini, tidak menutup kemungkinan orang melakukan ibadah itu dia sesuai dengan definisi. Misalkan sholat yang dilakukan sesuai dengan definisinya dan lengkap, mulai dari syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, wajibat-wajibatnya lengkap. Akan tetapi dia kehilangan esensi, dia kehilangan ruhnya, yaitu tidak khusyuk, maka sholatnya itu hanya sebagai penggugur kewajiban saja dan dia tidak mendapatkan faedah dari sholat itu. Jadi kalau ibadah dilakukan tanpa kita memperhatikan esensi, tanpa kita memperhatikan ruh, itu jadinya ibadah itu terasa kering. Dan itu bukan ibadah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah itikaf ini memiliki maqasid atau memiliki tujuan. Di antara tujuannya adalah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa maqasid atau esensi itikaf itu yang pertama, uquful qalbi ala ta'atillah. Jadi tujuan itikaf itu menahan hati, mengurung hati supaya hati ini fokus pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ke yang lain. Kemudian yang kedua, esensi atau maqasid i'tikaf itu jam'ul qalbi alaihi waqfun nafsi alaihi. Jadi mengumpulkan hati kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai ajang untuk wukufnya jiwa. Jadi kalau haji itu kan ada wukuf ya. Wukuf itu kan berarti dia berhenti merenung, sudah tidak mikir yang lain. I'tikaf itu maqasid yang kedua tadi, hati ini penuh terkumpul pada Allah Subhanahu wa taala dan dia wukuf. Wukuf itu ya wukuf pada ibadah, wukuf pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maqasid i'tikaf itu al-khalwatu bihi subhanahu wa ta'ala, menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena menyendiri, maka yang kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika i'tikaf itu beliau mendirikan tenda. Mendirikan tenda ini kita fokusnya bukan di tendanya, tapi apa maksud beliau mendirikan tenda ini? Nah, maksud beliau mendirikan tenda itu supaya beliau bisa lebih berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, bisa dibayangkan saja seandainya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 10 hari beliau ada di masjid,
kira-kira sahabat Nabi begitu tahu kira-kira seperti apa, pasti sahabat Nabi banyak yang berkerumun di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menerima nasihat langsung dari beliau, ingin menerima langsung pelajaran dari beliau, atau sekedar bertanya tentang hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan Nabi mendirikan tenda untuk itikaf itu, maka siapapun yang tahu akan sadar, akan tahu bahwa oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Itu esensi dari atau tujuan dari Nabi mendirikan tenda itu supaya lebih menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, maqasid atau esensi dari itikaf itu adalah al-inqita' anil ishtighal bil khalq. Jadi memutus segala koneksi dengan makhluk. Jadi benar-benar menyendiri bersama Allah dan segala koneksi dengan makhluk itu diputus. Kemudian wa tafrighul qalbi an umurid dunya, mengosongkan hati dari segala perkara-perkara dunia. Jadi urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang di luaran sana itu sementara kita kosongkan, sementara kita lupakan. Karena di sini momennya kita hanya berdua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dunia di antara kita dan Allah, tidak ada siapapun di antara kita dan Allah. Sehingga hatinya, pikirannya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada dalam hatinya hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada dalam kegundahannya adalah bagaimana meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga momen ini betul-betul bagi dia betul-betul terasa nikmat, bahkan lebih nikmat ketika dia berkumpul dengan makhluk, berkumpul dengan manusia siapapun itu.